界太低。 Cik. Nggak kerasa ya, puasa udah 2 minggu lebih nih. Udah ada yang bolong belum nih? Pada episode sebelumnya, Xiao telah melakoni baku hantam sengit melawan 3 dewa sekaligus. Armor pedang abadi yang merupakan harta karun negara batu punyanya Xiao menjadi rebutan trio dewa menyebalkan yakni Yang Li, Jingu, dan monster Terenggiling. Lalu di episode 105 yang akan kita bahas sekarang nantinya, Xiao bakal melakukan kultivasi terlebih dahulu di alam kuali ilahi sebelum berbalik arah menyerang 3 dewa tersebut. Mampukah Xiao mengatasi perlawanan mereka? Tunggu dulu guys, sebelum lanjut Cakra Dipa mau ngasih kabar yang kurang mengenakan ya. Bahwasanya PW ini tuh sekarang tuh agak-agak membagongkan ya. Jadi kalau nanti videonya tiba-tiba hilang bisa langsung cek di channel baru ya. Linknya di kolom komentar ya, di pin komen nanti ya guys ya. Oke, tanpa perlu lama-lama seperti biasa kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos aja lah. Meski telah kabur ke Laut Utara yang merupakan sarang energi Kunpeng, Xiao tetap belum bisa melepaskan diri dari kejaran 3 dewa Yang Li, Jingu, dan monster Terenggiling. Akibatnya Xiao sampai harus bermeditasi sejenak di dalam kuali ilahi untuk mencari cara lain agar bisa menghindari kejaran musuh. Trio kuek-kuek yang mengejar Xiao pun punya alasan kuat mengapa mereka ingin merebut baju besi tak terkalahkan yang dipakai kaisar dari negara batu tersebut. Jadi, di masa lalu 3 dewa itu pernah melihat sendiri betapa dahsyatnya kekuatan armor perang abadi. Ketika baju emas tak terkalahkan muncul, saat itulah terjadi guncangan besar di dunia hingga menimbulkan efek yang teramat luas. Itulah sebabnya mereka tak henti-hentinya mengejar Xiao yang mencoba lari lebih jauh di dalam Laut Utara. Kejar-kejaran 1 lawan 3 di Laut Utara jelas tidak berimbang. Xiao meski menggunakan ribuan trik agar bisa menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, tapi walaupun ia telah berlari sekencang apapun 3 dewa masih saja bisa menjangkaunya. Bahkan ketika Xiao berhasil menyelinap di balik terumbu karang yang tumbuh gagah di dasar lautan, langkah kembali terhenti saat dicegat 3 dewa. Sampai-sampai monster Terenggiling tak ingin membiarkan Xiao lewat karena ia begitu terobsesi dengan darah yang ada di tubuh Xiao. Jadi menurut monster Terenggiling, darah Xiao tuh dianggap memiliki aura makhluk tertinggi yang bisa membuatnya jauh lebih kuat. Teknik tingkat tinggi yang digunakan monster Terenggiling sempat membuat dada Xiao sedikit kesakitan. Namun berkat armor perang abadi yang dikenakannya, tubuh Xiao masih bisa menahan rasa luka. Hanya saja ia semakin yakin bahwa 3 dewa yang mengejarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibanding makhluk-makhluk dari negara batu. Bahkan Xiao dibuat panik ketika Jingu nekat mengeluarkan api ilahi yang bisa meluluhlantahkan dunia bawah. Serangan bertubi-tubi dari 3 dewa yang nggak mau menyerah semakin membuat Xiao tersudut, akan tetapi ia pun belum mau menyerahkan diri karena apabila para musuh berhasil merebut baju besi miliknya, maka kekacauan lain akan segera terjadi. Ditambah lagi 3 dewa itu masing-masing memiliki ambisi pribadi, sehingga jika mereka saling berebut armor perang abadi, maka keributan yang jauh lebih gila tak terelakkan. Untungnya Xiao masih mampu menggunakan teknik paus Kunpeng setelah ia tahu kalau 3 dewa terutamanya Yang Li akan berbuat jahat. 可惜你境界太低。 Xiao
Menurut monster terenggiling, walaupun teknik Kunpeng adalah teknik yang sangat luar biasa, tapi kultivasi Si Hao belum mencapai ke hal yang lebih dewa. Akibatnya, Si Hao belum mampu menyelesaikan pertarungan lantaran 3 dewa masih saja ingin menangkapnya entah hidup ataupun mati. Kejar-kejaran di antara mereka kembali terjadi di mana Si Hao terus-terusan menghindari formasi ketiga lawan. 你这是在寻死！ Ombak besar yang digunakan Yanli untuk menjebak Si Hao nyatanya masih bisa dihindari dengan gesit oleh pendekar negara batu tersebut. Ombak yang dikenal dengan gelombang keputusasaan belum cukup untuk menahan Si Hao yang masih bisa menggunakan teknik Kunpeng miliknya. Hingga setelah rembulan semakin terang menyinari malam, Si Hao yang tak kenal lelah berlari akhirnya tiba di sebuah kota besar. 跟我到里，正好可见传送阵。城池。 Kota benua Befong yang ditemukan Si Hao diyakini memiliki sebuah sisa-sisa ruang teleportasi yang bisa membawanya kabur lebih jauh. Akan tetapi dia tak bisa seenaknya menggunakan kota tersebut karena 3 dewa yang mengejarnya semakin mengganas. Sebagaimana kita tahu, Yang Li dan kawan-kawannya bakal menyerang siapa saja tanpa pandang bulu agar bisa menghentikan langkah Si Hao yang terlampau gesit. Sementara itu monster terenggiling semakin ingin menyerap darah tubuh Si Hao hingga pada akhirnya... Untungnya berkat armor pedang abadi yang jadi rebutan, Si Hao mampu bertahan sehingga ia bisa berlari lebih jauh lagi. Setibanya di sebuah altar kuno kota besar tersebut, Si Hao berhasil menemukan lingkaran sihir teleportasi yang bisa membawanya kabur dari kejaran musuh. Dan setelah ia melemparkan 3 kartu peledak pembunuh dewa, Si Hao akhirnya bisa pergi ke tempat lain yang jauh lebih aman. Akan tetapi, monster terenggiling dan yang lainnya mampu membututi Si Hao hingga tiba di sebuah kawasan yang terasa begitu aneh. Hingga tiba-tiba... 不是说下界无神，说下界无神吗？怎么会有这么？ Kemunculan serigala naga tingkat dewa menyadarkan trio kuek-kuek tersebut bahwa tempat ini sangat berbahaya. Banyak eksistensi tingkat dewa yang misterius dan bisa saja menyerang mereka secara tiba-tiba. Akan tetapi Yanli percaya bahwa makhluk-makhluk di sana tidak mempunyai kekuatan roh yang sempurna. Maka dari itu mereka bisa menguasai semua makhluk tanpa harus khawatir akan keselamatannya. Sampai kemudian mereka melihat Si Hao tengah terbang di hadapannya dan bergerak ke sebuah reruntuhan altar misterius kuno untuk menjebak mereka bertiga. Setibanya di reruntuhan altar tersebut, Si Hao memang tak langsung mengambil inisiatif serangan yang membuat 3 dewa penasaran apa maksudnya. Ternyata Si Hao diam-diam ingin memanfaatkan sisa-sisa tulang roh yang tersedia di altar tersebut untuk bisa membantu mengatasi perlawanan 3 musuhnya. Bagaimanapun Si Hao tetap ingin mempertahankan baju armor miliknya meski beberapa saat kemudian mendapat serangan dari ketiga dewa. Tangan tulang yang dimanfaatkan Si Hao sukses membuat 3 dewa tersebut kocar-kacir. Serangan-serangan mereka yang semula kuat kini tidak ada apa-apanya bagi tangan tulang ilahi. Akibatnya Yang Li menggunakan tungku void yang bisa digunakan sebagai tempat persembunyian. Di sisi lain, Si Hao kembali ke kuali ilahi dan menjumpai sang istri peri Yuchan yang begitu gelisah menunggunya. Yuchan diberitahu bahwa saat ini Si Hao sedang dikejar-kejar 3 dewa dari alam atas yang ingin membunuhnya demi mendapatkan armor pedang abadi.
Setelah berhasil bersembunyi di dalam tungku void, ketiga dewa mulai sadar bahwa kekuatan besar di dunia bawah tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan mereka yakin tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi mengingat cengkraman tangan tulang ilahi teramat kuat. Sampai-sampai hal itu membuat Yang Li dan yang lainnya merasakan kesakitan walaupun di dalam perlindungan tungku void. Dan setelah mereka berusaha kabur lebih jauh, siapa sangka kalau tangan tulang yang sempat disepelekan mampu meledakkan tungku void mereka. 守护自身。 Di sisi lain, Yuchan dan Xiao menyaksikan pertarungan tersebut dari monitor yang ada di dalam kuali ilahi. Yuchan yang baru mengetahui kalau lawan Xiao adalah para dewa, langsung meminta suaminya mengeluarkan tulang harta peta 10.000 roh. Benda harta karun itulah yang kemudian digunakan Xiao dan Yuchan untuk menyerap energi tulang dari altar misterius. Seberes menaklukkan tiga dewa sekaligus, Xiao keluar dari tempat persembunyiannya untuk memeriksa keadaan. Didapatilah Yang Li yang sudah tergeletak tak berdaya di atas tanah sehingga ia bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Dengan memanfaatkan teknik penyusupan laut kesadaran, Xiao akhirnya tahu kalau para dewa dari alam atas bisa turun ke dunia bawah berkat ritual pengorbanan darah. Para dewa dari alam atas memanfaatkan kekuatan tertinggi dari kuil immortal untuk kemudian mengirim 7 utusan, termasuk Yan Li dan kawan-kawannya. Namun setelah mereka tahu kehebatan Xiao, para dewa yang diwakili Yan Li akhirnya mengakui kekalahan. 不再下界，饶了我。 Perminta maaf Yang Li ternyata tidak mampu mengetuk hati Xiao yang sudah terlanjur geram. Pasalnya ritual pengorbanan darah telah membuat banyak korban jiwa berjatuhan sehingga ia tak ingin memberinya ampun dan langsung meledakkan Yan Li and the Gang. Xiao kini tahu bahwa di alam bawah masih ada 4 dewa tersisa yang bisa berbuat kekacauan seperti mereka. Dia pun mengamankan tungku void sebagai tambahan harta karun sebelum pergi melanjutkan perjalanan ke desa batu yang ternyata sudah hancur lebur. Betapa terpukulnya hati Xiao setelah melihat kekacauan besar telah melanda desa batu selama ditinggalkannya. Dia masih bertanya-tanya peperangan apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat kerusakan sedemikian parah. Akhirnya Xiao menemukan sisa-sisa bulu Xiao Hong yang menandakan bahwa Little Bird sahabatnya itu baru saja mengalami pertarungan dahsyat. Bukan hanya itu saja, Xiao juga menemukan bulu ilahi Dewa Karamokyu yang membuatnya semakin berada dalam kesedihan. Hingga tiba-tiba... 出来！于子墨。 Ya, dialah Yuzimo, seorang wanita yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan Xiao. Masih ingat kan? Dengan tegas, Nona Zimo mengaku tidak ada hubungannya dengan kekacauan yang baru saja dilihat oleh Xiao. Kalaupun Xiao tak mau percaya dengan perkataannya, Zimo siap dihabisi saat itu juga. Akan tetapi, Xiao tahu yakin bahwa wanita itu mungkin memang tidak ada hubungannya dengan kekacauan yang terjadi, mengingat klan hujan tempatnya berasal telah lama lenyap. Itulah sebabnya Xiao percaya kalau Zimo dan klan hujan tidak mungkin punya kekuatan dahsyat untuk melakukan sebuah kekacauan. 你真的放我走？ 你走吧。 Kebaikan yang diperlihatkan Xiao akhirnya mampu memancing Zimo untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Jadi kehancuran tempat tersebut disebabkan oleh para dewa dari kuil immortal dan sekte kondensansi emas yang sempat bertarung melawan Jing Feng. Menurut Zimo, Jing Feng saat itu dalam keadaan kritis setelah menghadapi dewa dari alam atas yang sengaja berbuat kekacauan. Segera setelah mengetahui duduk perkaranya, Xiao kembali menyuruh Zimo pergi, tapi 你的身后一片虚无，我遥望未来，一片混沌。
Zimo malah meramal masa depan Xiao yang menurutnya akan berada dalam bahaya bahkan bisa menghilang dari dunia. Akan tetapi Xiao tak peduli dengan ramalan seperti yang biasa dikatakan Mbah Dukun tersebut. Xiao memilih untuk pulang ke istana kekaisaran untuk memastikan keadaan Jingfeng. Sesampainya di altar kekaisaran, Xiao disambut dua orang palimannya yang mengabarkan kalau Jingfeng telah kembali ke desa batu. Dan tanpa menunggu lama ia langsung bergegas pergi memanfaatkan altar teleportasi dan tibalah mantan petinggi kaisar desa batu tersebut di desanya mendapati Jingfeng, Xiao Hong, dan Mo Qiu sudah tak berdaya. 不要你，小红，毛球。 Edian, meski seorang diri menghadapi 3 dewa kekuatan super dari alam atas, Xiao nyatanya masih sanggup untuk memenangkannya. Akan tetapi masalah baru kini datang lagi mengingat Xiao Hong dan Mo Qiu sudah hampir mati setelah bertarung melawan dewa dari kuil immortal dan sekte kondensasi emas. Nah, di episode yang akan datang, Xiao bakalan mencari tahu keberadaan utusan dewa yang tersisa di balik ritual pengorbanan darah. Dan kita akan juga melihat bahwa Mo Qiu dan Xiao Hong tidak meninggoy ya guys ya. Malahan mereka nanti akan selamat. Dan di episode mendatang juga kita juga bakal melihat Xiao nih bakal baku hantam lagi nih. Duh, tiap episode ada baku hantamnya ya. Ya udah kalau gitu Rama di sini pamit, bye bye.